Warga di Nabire marah, warga merasa penahanan kayu oleh tim penegakan hukum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Surabaya tidak adil dan tidak prosedural. Tindakan penahanan kontainer berisi kayu dari Nabire oleh tim penegakan hukum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara di Surabaya pada November tahun 2022 lalu membuat warga, para pekerja, dan pemilik hutan kayu di Nabire menjadi marah. Warga marah karena merasa tindakan penahanan kayu industri oleh pihak penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Surabaya tidak adil dan tidak prosedural. Pasalnya, penahanan kayu dilakukan oleh tim penegakan hukum Kementerian LHK yang notabene merupakan petugas di luar wilayah asal kayu tersebut. Menurut warga, jika terdapat pelanggaran dalam proses pengiriman kayu ini, penahanan harusnya dilakukan sebelum meninggalkan Pelabuhan Laut Nabire oleh penegak hukum kementerian di wilayah Papua. Adanya tindakan penahanan kayu ini mengakibatkan sumber penghasilan keluarga sebagai pengolah kayu terhenti selama berbulan-bulan. Kemarahan warga, para pekerja, dan pemilik hutan kayu di Nabire ini dilampiaskan di kantor Pengadilan Negeri Nabire saat akan digelarnya sidang pra-peradilan, pemeriksaan dokumen surat menyurat serta pemeriksaan saksi-saksi atas permohonan gugatan CV Aditama Mandiri Nabire dengan termohon tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia. Warga juga marah karena sejak penahanan pada bulan November 2022 lalu, pihak penegakan hukum Kementerian LHK Gakum Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara tidak memberikan penjelasan secara terbuka penyebab ditahannya kayu-kayu tersebut. Belakangan diketahui kayu ditahan karena dianggap berasal dari proses pembalakan liar. Sementara faktanya, kayu-kayu tersebut berasal dari warga pemilik hak ulayat orang asli Papua di Nabire, lalu dikerjakan oleh pabrik-pabrik industri kayu, yang juga milik warga asli Papua, yang berada di Nabire. Tokoh masyarakat Nabire, Peter Worabai menyesalkan tindakan penahanan kayu tersebut, juga atas adanya proses hukum yang mengancam warga pengelola kayu asli Papua. Menurut Peter Worabai, pemerintah melalui dinas terkait seharusnya terlebih dahulu memberikan pembinaan terhadap warga asli Papua yang sedang belajar berusaha mengelola sumber daya alamnya di bidang kehutanan secara mandiri di tanahnya sendiri. Dirinya meminta pihak Kementerian Kehutanan melalui tim penegakan hukum untuk melihat dan memilah dengan jelas duduk persoalan ini agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah Republik Indonesia di bidang kehutanan oleh warga masyarakat asli Papua di Nabire, Papua Tengah. Dampak daripada tindakan hukum yang dilakukan oleh Gakum, penegak hukum, itu dia berdampak pada masyarakat di kampung-kampung ini. Dari Makimi, Napan, sampai di Kotisore, ini kan masyarakat ini kan hidup dari hasil hutannya. Dan sudah 6 bulan, mereka punya kayu tidak bisa terjual, tidak bisa dibeli oleh para pengusaha kayu industri. Otomatis kan mereka tidak dapat penghasilan. Ini rantai ekonomi. Jadi punya dampak itu luas. Nah, yang kita mau sampaikan kepada bahwa ini kan industri, 4 industri yang ditahan ini kan wajib pajak. Yang setiap pengiriman kayu mereka bayar PSDADR kepada negara. Nah, jika mereka ada kesalahan dalam administrasi, bukannya ditahan, tapi dilakukan pembinaan. Itu tugas Departemen Kehutanan, tugas Inspektorat Kehutanan, membina. Apalagi ini pengusaha orang Papua, 4 orang yang ditahan ini. Ini kan menimbulkan kecemburuan. Artinya sebelum dilakukannya penahanan, seharusnya mereka memberikan pemahaman dulu. Pemahaman, pembinaan. Iya, itu tugas pemerintah. Tim Liputan untuk seputar Nabire.